kita ceritain tuh apa yang orang lain sudah lakukan. Dari apa yang orang sudah lakukan, terus kemudian apa yang belum, gitu. Apa yang belum, ya. Seperti inilah, ini contoh ya. Hanya contoh saja bahwa ini paper di tahun 2000 berapa ya, lupa saya. 2018. Ya, ini yang saya kasih garis biru ini kan yang orang lain sudah lakukan. Gitu. Apa yang orang lain sudah lakukan ini? Ya, di Malaysia si ini saya dapat ya. Pakistan si ini saya dapat, di Bangladesh ini gitu ya. Terus yang belum apa? Yang lain-lain itu dia pakai, kalau kayak saya waktu itu memang 2018 itu lebih ke metodenya ya, metode. Jadi metodenya yang saya highlight waktu itu, bukan teori gitu ya, lebih ke metode gitu. Jadi studi sebelumnya menggunakan teori klasikal istilahnya, classical test theory. Nah sekarang ini kan ya, those studies were limited to classical measurement theories. Jadi studi-studi sebelumnya nih, yang ini nih, yang Echabi, Pakistan, ya, Ahmad, Khan gitu ya, dia menggunakan classical measurement gitu. Jadi isunya nih isu metodologi ya, isu metode gitu, isu pengukuran. Nah, yang menggunakan RAS ya, RAS model belum ada gitu. Berani saya bilang begitu? Berani. Kenapa? Karena saya mengacunya ke sini. Ya. Agak sedikit perlu ditambah sebetulnya ya. Harusnya ditambah to the best of our knowledge, jadi sepanjang pengetahuan kami gitu lah ya. Saya waktu itu terlalu berani juga bilang belum atau nggak ada gitu ya. Harusnya ditambahkan lah, ini bukti bahwa kita humble gitu ya, humble bahwa sepengetahuan kami belum ada, harusnya ditambahkan kalimat kayak gitu. Nah baru kemudian itu di state sebagai gapnya, this is the research gap gitu. Jadi mengapa akhirnya kami berharap Bapak Ibu bisa menemukan paper yang eksplisit aja gitu. Karena kalau yang implisit bacanya pusing. Kalau yang eksplisit, insya Allah lah baca cepat juga bisa. Dan memang mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus belajar membaca paper-paper gitu. Memang ya kalau pengalaman saya sih dulu berlatih kayak gini sampai muntah. Muntah karena di kampus waktu itu wah luar biasa, ada parah gitu belajarnya gitu sampai muntah, hasil saya muntah. Tapi berbekal pengalaman itu sekarang jadi sudah terbiasa. Jadi baca paper, misalnya Bapak Ibu share gitu ya, Pak Budi ini saya artikel ini, itu bisa dengan cepat bisa dibaca gitu. Asalkan yang eksplisit ya, asalkan yang eksplisit. Kalau implisit itu butuh waktu lebih lama untuk memahaminya gitu. Kalau eksplisit insya Allah cepat gitu. Ya. Nah nanti di introduction itu umumnya ditutup dengan statement dari ininya, statement dari sistematika dari papernya gitu ya. Oke, saya bisa beri contoh ini satu ya. Ini paper yang lagi saya tulis nih. Paper yang mana ya? Ya udah paper yang ini aja lah. Jadi kita learning by doing aja ya. Oke, bentar. Mana sih ini sih? Oke. Ini paper yang lagi saya tulis nih. Oke nih. Ini baru draft ya. Baru draft. Ini saya skip aja. Oke. Ya, tadi bahwa kalau kita mazhabnya sama, berangkatnya sama. Ya, saya berangkat dari konteks ya. Oh, belum muncul ya, maaf. Oke, terima kasih Bu Cecil. Saya harus stop share dulu. Oke, saya harus stop share dulu. Oh, share screen. Screen-nya mana ya? Ini ya. Oke. Ya ini contoh ya, ini paper yang lagi saya tulis untuk memenuhi kinerja postdoc gitu ya. Tadi kalau selama kita mazhabnya sama, insya Allah sama lah gitu. Tadi ketika di introduction harus berbicara yang pertama adalah why is the topic important gitu, atau essentials gitu ya. Berarti kan kita harus bilang kenapa ini menjadi isu ini jadi penting. Misalnya saya mengangkat ekowisata, jadi Bu Cecil nih pakarnya ekowisata. Ya, mengapa ekowisata ini? Pak. Ya, mengapa ekowisata ini penting? Ini saya nggak bisa unjukin semua ya. Ini kan saya rahasia dapur lah. Tapi ini kurang lebih ada data gitu ya.
Saya ada data, saya ambil dari Scopus. Ya, karena di sini di BRIN berlangganan Scopus, jadi saya wah enak lah gitu, saya bisa dapetin banyak data di sini gitu ya. Nah ini saya dapat dari Scopus gitu, terus kemudian, nah kalau kayak gini kan cermin bahwa ini tren, ya kewisata ini lagi tren. Nah mengapa topik ini penting? Nah ini lagi tren loh, lagi banyak orang lagi bahas. Itulah mengapa kalau teman-teman misalnya simak di grup gitu ya, saya menotis misalnya atau ini menarik tahun ketika 2010 misalnya, 2023 masih menarik nggak gitu, masih menjadi tren perbincangan nggak, jangan-jangan udah obsolete misalnya begitu, karena memang itu yang harus kita angkat gitu. Ini turun bukan berarti turun ya, ini kan data sampai dengan 2023 Januari, enggak saya mulai postdoc itu Februari lah ini, sampai Februari saya, nah ini Februari 13 Februari betul. Jadi memang Februari itu baru sampai 1357 dokumen aja gitu. Tapi kan kalau sampai sini ini sampai 2022 ini kan trennya sebetulnya naik, walaupun sini agak sedikit turun sedikit doang gitu ya, sedikit doang. Tapi trennya masih oke, masih naik gitu. Nah ini sampai saya trace ke paper-papernya nih ya, ini untuk mengargue bahwa ini menjadi penting isu ini. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, saya mau masuk ke riset gap nih ya. Tadi kan apa yang orang lain sudah lakukan, apa yang belum gitu ya. Ya, oke kita lihat di sini. Saya ambil dari sini nih, kita ambil dari sini aja ya. Oke, si Lee sama si Bill ini baru nih 2022. Ya maka kalau kita mau publish di jurnal yang bagus, ya jangan mengacu ke jurnal lampau gitu. Kalau kita mau declare bahwa kita nih current gitu ya kita juga harus declare mention atau cite dari at least ya 5 tahun terakhir lah gitu. Kayak gini, ini kan 2018. Saya cuma ngambil 5 tahun nih, saya nggak mau ngambil dari misalnya 2010 gitu, saya nggak mau kalau saya ya gitu. Nah ini, jadi si Lee, si Bill, udah nih dia udah ngebangun ya measurement scale tentang ekotourism. Si Lee dia membangun dan memvalidasi namanya ecotourism behavior scale. Ya, ini saya memang karena saya harus 2 paper dalam setahun, parah juga nih. Akhirnya saya ambil strategi, saya masuk ke metodenya gitu. Ya, ini mirip-mirip yang 2018 tadi gitu ya. Saya masuk ke metode, jadi saya mengkritisi metode orang gitu. Ya, jadi di sini dia udah memvalidasi namanya ecotourism behavior scale. Dikategorikan menjadi 4, namanya ini dan ini gitu ya. Terus si Bill juga dia membangun juga namanya ini EIS, Ecotourism Identification Scale, ya terdiri dari ini. Nah di sini mulai nih, itu kan yang udah ya, yang orang lain udah lakukan ya di sini. Even though walaupun si Lee sama si Bill ini sudah sukses membangun sebuah model pengukuran yang komprehensif ya, but it's still open an academic discussion for further improvement. Jadi masih kebuka celah dong gitu, walaupun mereka udah oke nih prosedurnya, masih ada kebuka celah. Kebuka celahnya itu apa? Di sini mulai ya, sama ya, saya menggunakan tadi isu CTT atau classical test theory gitu ya. Si kedua ini menggunakan pengukurannya dari true score, namanya true score itu jadi di skor mentah langsung sama dia diolah gitu. Nah itu menjadi sebuah limitasi gitu, itu menjadi sebuah limitasi, kurang lebih kayak gitulah ya, itu sebuah limitasi sehingga bla 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 dijelasin di sini gitu ya. Nah karena raw score atau skor mentah tadi itu tidak mengindikasikan abilitas seseorang untuk melakukan sebuah perilaku. Ya ini kan yang saya mention dari 2018 tulisan saya sendiri gitu ya. Nah, therefore developing a measurement scale using CTT will open a research gap. Nah ini eksplisit kan, akan membuka sebuah gap lagi, that need for information regarding the ability, jadi kemampuan si wisatawan untuk berperilaku dalam setiap item. Mungkin Bapak Ibu yang ingat ngisi angket saya waktu itu kan, kalau misalnya beli produk lokal di masyarakat setempat mungkin nggak, bisa aja nggak mungkin gitu kan, atau bisa aja menjawab mungkin gitu, atau misalnya berpakaian dengan pantas di situs-situs suci di tempat wisata, malas saya misalnya, jadi nggak mungkin ya, kayak gitu-gitu. Nah jadi di sini saya mengangkat ke isu ini ya, isu measurement di situ. Oke ya, itu yang paper yang ini yang ditulis nih, yang persiapan mungkin ini bulan
Awal April lah, awal April ini insya Allah saya submit gitu ya. Kemudian kalau untuk paper yang ini satu lagi ya sebagai latihan ya, saya buka lagi satu lagi. Bentar, artikel, oke. Ini lagi diobrek-obrek nih artikelnya. Bentar, nah ya, saya screen lagi. Oke, ini saya ada satu paper dalam proses review. Ini kelanjutan dari studi yang kemarin ya, yang sudah publish kemarin. Jadi saya bikin 2 studi sebetulnya ya. Cuman yang studi kedua saya ini saya klaimkan buat di postdoc dan boleh gitu ya. Boleh, jadi saya melibatkan ada dari di sini gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Sama ya, konteks lagi kan? Sudah muncul lebih Cecil ya? Ya, sama ini juga. Sudah Pak, sudah muncul. Ini berangkat dari konteks lagi, ya ini konteks saja, dari konteks aja dulu. Nah, nanti di sini, nah ini apa yang orang lain sudah lakukan? Nih, si Kim ya. Ini sebetulnya agak kelamaan ya, 2014 nih. Saya ada rencana saya mau hapus yang ini. Gitu ya. Si Kim, bukan Soe Kim ya. Di Kim 2020 dia udah menempatkan 2 konsep penting di TPB, yaitu attitude sama subjective norm sebagai mediator. The study enhance the model by adding the personal norm. Jadi ini kebaruan si studi dari si Kim. Nah, tapi ini unfortunately, nah gitu. Ciri-ciri riset gap itu unfortunately apalagi teh pokoknya yang belum gitu ya, less gitu ya. Ingat ya waktu kita di lantai 6 tuh yang slide udah saya share, sayangnya belum maksimal, belum dilakukan, belum terungkap, masih sedikit. Makanya kan yang paper, nanti kita lihat ya paper Bapak Ibu yang sudah di share di grup ya, kan saya sharing tuh very few, sedikit banget gitu ya, less, masih kurang. Itu kata kunci yang harus muncul secara eksplisit gitu. Itu harus muncul secara eksplisit. Nah, ini saya bilang unfortunately di study siapa? Study dari si Kim. Kim ini langsung directly ke behavior tanpa didahului oleh intensi. Karena kalau kita berbicara TPB harus ada intensi dulu. Nah, itu makanya pentingnya basis teori yang kuat. Kita nggak bisa juga sembarangan langsung tek gitu ya tanpa melihat rujukan teori dasarnya apa. Gitu. Nah, ini baru juga Ting 2021 ya. Dia udah mengintegrasikan 2 teori besar. Ini konteksnya di Malaysia, sama mengurangi sampah makanan juga. Ya, ini already included. Dia udah masukin semua faktor-faktornya. Lagi-lagi saya nulisnya apa? Unfortunately. Ya, sayangnya studi mereka itu berhenti sampai di behavioral intention. Gitu, harusnya kan sampai ke actual behavior. Jadi template-nya begitu ya Bapak Ibu ya teman-teman semua. Template-nya adalah satu, konteksnya dulu kan, mengapa isunya menjadi penting gitu. Jadi konteksnya dulu apa, setelah konteks itu kita sampaikan apa yang orang lain udah lakukan gitu. Jadi dan kita nggak bisa sembarangan ngeklaim ini kita baru gitu, bisa gitu, itu udah alamat reject kalau kayak gitu. Jadi sampein dulu orang lain udah melakukan ini nih, A, B, C, D. Nah, yang dilakukan A, B, C, D ini belum ada faktor ini nih, faktor F misalnya. Nah, baru kita bisa berani, kita boleh mengklaim bahwa inilah kita gap yang kita isi, gitu ya. Sama, ini juga ada kan, unfortunately stop. Nih, 2021 si El Housi sama Jang, unfortunately lagi sama, ya, gitu. Ini baru 2023 saya dapat gitu ya, in the household context, tapi di konteks rumah tangga. Ya, dia sudah mengintegrasikan bla 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 bla. Terus lagi di sini, even though walaupun studi ini berhasil menjelaskan peran TPB dalam konteks sampah makanan, it still opens gap. Sama gitu ya. It still open gaps. First, ini gap yang saya temukan. Pertama, persepsi, intensi itu kan berubah sepanjang waktu. Dia menggunakan cross section. Cross section itu hanya pengukuran satu waktu gitu ya. Nah, itu kan tidak mencerminkan kondisi dia dari antara intensi ke perilakunya gitu. Therefore, further study still needs to integrate comprehensively. Nah, itu kayak gitu ya.
itu untuk apa namanya kita berlatih di tahapan ini 2018, oke masih ada waktu.